Pada saat ini, Qin Chen kaget. Ini terlalu buruk. Dengan kata lain, yang disebut orang kuat tidak punya tempat untuk bersembunyi di depannya. Kekuatan supranatural apa ini? Sungguh tak terbayangkan. Jika Qin Chen memiliki mata ciptaan ini sejak lama, maka di medan perang 10.000 ras, pasti tidak mudah bagi banyak orang kuat untuk mencegatnya. Bahkan kekosongan mata jiwa ini, dengan hanya fungsi seperti itu, sudah cukup membuat Qin Chen bersemangat dan terkejut. Hong Huang Zulong melihat Qin Chen, menatapnya dengan penuh semangat, dan tidak bisa menahan cemberut. Nak Qin Chen, apa yang kamu lihat? Qin Chen berkata, jalan utama kalian bertiga, satu naga mendidih, satu darah sungai melonjak ke langit, dan satu lagi ada energi magis yang melonjak. Kata Qin Chen, kamu melihat jalan utama kita. Apakah kamu membual? Jawab Hong Huang Zulong tidak percaya. Namun, begitu ditatap oleh Qin Chen, Hong Huang Zulong selalu merasa sedikit frustrasi. Qin Chen berkata, jangan bicara omong kosong, saya memang melihat jalan Anda, sekarang, Anda melangkah lebih jauh, menutupi jalan Anda, dan menahan napas. Kata Qin Chen ingin menguji seberapa kuat mata ciptaannya. Apakah itu benar-benar seperti yang saya bayangkan? Gumam Hong Huang Zulong memandang Qin Chen dengan curiga, dengan mata aneh di matanya, anak ini, bisakah dia benar-benar melihat melalui jalannya? Pergi saja. Ketika naga leluhur purba bergerak, hantu naga asli langsung menghilang dalam roh jahat, dan leluhur sungai darah dan penguasa iblis abisal saling memandang, dan dengan cepat pergi, menyelam ke dalam roh jahat. Namun, ketiganya bersama Qin Chen dan menanam tanda jiwa, atau menandatangani kontrak dengan Qin Chen, dan mereka terhubung satu sama lain, bahkan jika mereka dipisahkan dari roh jahat dan tidak mendorong mata ciptaan, Qin Chen juga dapat dengan jelas merasakan kehadiran mereka. Oleh karena itu, untuk akurasi, Qin Chen secara langsung melindungi hubungan jiwa antara satu sama lain. Pada saat yang sama, tutup mata ciptaan. Rasa kelemahan yang kuat muncul dari pikiran Qin Chen. Mata ciptaan ini sangat berat. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, dan hanya membukanya sebentar. Dia benar-benar memiliki rasa kelelahan. Jika dibuka terlalu lama, mungkin jiwanya akan hilang. Diam-diam waspada di dalam hatinya, Qin Chen mulai menyelidiki sekeliling. Induksi jiwa terlindung, dan mata ciptaan ditutup. Di menara Yu kuno yang penuh dengan roh jahat, Qin Chen melihat sekeliling. Ada roh jahat yang kuat melonjak di mana-mana, tetapi dia tidak bisa melihat setengah dari sosoknya. Dia kehilangan posisi trio Hong Huang Zulong. Segera setelah itu, Qin Chen mendesak kekuatan persepsinya. Kekuatan persepsi tak terlihat berdifusi keluar dari menara kuno ini. Roh jahat di pagoda Yu kuno ini kuat, sekuat persepsi Qin Chen, dan dia hanya bisa melihat area sekitar beberapa ratus meter, dan kemudian kekacauan. Tidak mendapatkan apa-apa. Di sini, Qin Chen sama sekali tidak bisa membedakan lokasi orang lain. Ini juga alasan mengapa pengrajin kuno Tianzun dan banyak wakil kepala aula lainnya tidak memasuki menara Guyu untuk mencari Dao Jue Tianzun dan Qin Chen. Di pagoda Yu kuno, para dewa Tianzun yang kuat tidak dapat melihat sejauh itu. Tidak ada bedanya dengan mendaki ke langit untuk menemukan seseorang di pagoda Yu kuno yang luas ini. Daripada menghabiskan waktu mencari, lebih baik menangkap kura-kura di dalam guci. Segera setelah itu, Qin Chen mulai menggunakan teknik menambal langit dan membuka mata ciptaannya. Bersenandung, mata jiwa yang tak terlihat terbuka, dan dunia di hadapannya langsung menjadi berbeda. Jalan, aturan, berlama-lama di antara langit dan bumi, ya, dia melihatnya, melihat kekuatan di menara kuno, dan melihat jalan dan aturan. Jalan dan aturan, seperti jaring, menutupi dunia ini dan merupakan dasar dari pengoperasian alam semesta. Segera setelah itu, Qin Chen membuka mata ciptaannya lebar-lebar dan melihat sekeliling. Di sekeliling, roh jahat melonjak. Semua jenis jalan dan aturan menghalangi mata pengintai Qin Chen.
Ini jauh lebih sulit daripada menonton naga leluhur liar besar di sini sebelumnya. Dan kali ini, naga leluhur liar besar dengan sengaja menekan aura mereka, menutupi jalan mereka, membuat Qin Chen lebih sulit untuk melihatnya. Namun, itu tidak berguna. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat di suatu tempat di sebelah kiri, ada cahaya berdarah samar mengambang di kehampaan. Meskipun cahaya berdarah ini tidak tampak terlalu arogan, tetapi menatap masa lalu dengan hati-hati, itu membuat Qin Chen merasa berdebar. Leluhur Sein Sungai Darah. Dan di samping bayangan darah leluhur suci Sungai Darah, Qin Chen juga melihat kekuatan naga sungguhan, yang juga jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sepertinya dia sengaja menyembunyikannya, tapi bahkan jalan naga asli pun tersembunyi setelahnya, masih memberi Qin Chen perasaan berdenyut. Itu adalah naga prasejarah. Dia tidak menemukan posisi Lord of Abyss Demon. Qin Chen menoleh dan mencari. Akhirnya, di sisi kanan, dia melihat kekuatan Daoras Iblis tidak aktif. Itu juga cukup kuat, tetapi lebih lemah dari daun naga leluhur besar dan leluhur suci Sungai Darah. Tentu saja, Qin Chen sangat gembira. Perlu dipahami bahwa tempat ini berada di Pagoda Guyu, yang diselimuti oleh roh jahat yang tak ada habisnya. Dalam hal ini, Qin Chen masih bisa membedakan 3 orang yang telah berkumpul di jalan utama. Lalu ketika mereka mencapai dunia luar, bagaimana orang biasa bisa menghindari pengintaian Qin Chen? Nak Qin Chen, apakah kamu siap? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda dapat melihat melalui jalan kami? Apakah kamu tahu di mana kita sekarang? Dari jauh, suara naga leluhur datang dari kejauhan, berkabut dan hampa, seolah-olah dari segala arah. Ini adalah metode naga leluhur besar, menguji Qin Chen. Dari kejauhan, tawa Qin Chen datang, Hong Huang Zulong, kamu dan leluhur suci Sungai Darah ada di sebelah kiriku. Keduanya harus bersama, dan Lord of Abyss Demon ada di sebelah kanan. Hong Huang Zulong matanya tiba-tiba terangkat. Sial, benarkah? Kata dia kaget, karena dia memang bersama Blood River Saint Ancestor. Tidak peduli bagaimana naga leluhur agung bergerak, Qin Chen dapat dengan jelas mengetahui lokasinya. Ayo pergi ke lantai 7. Setelah istirahat sejenak, Qin Chen segera pergi ke lantai 7. Roh jahat dari lapisan ke-6 telah diserap oleh Qin Chen secara ekstrim. Di 6 lapisan pertama, Qin Chen memadatkan mata ciptaan. Tetapi Qin Chen merasa bahwa mata ciptaannya sendiri hanyalah sebuah ketidaksempurnaan, belum menjadi mata ciptaan yang nyata. Setidaknya, saat ini, dia hanya bisa mengintip ke dalam alam semesta. Setelah beberapa saat, Qin Chen menemukan pintu masuk ke lantai 7. Mata penciptaan terbuka, dan Qin Chen memata-matai ke depan. Di lapisan ke-7, kekuatan roh jahat yang menakutkan memadat, dan Qin Chen sepertinya melihat dunia yang meraung, dan kekuatan kehancuran memenuhi segalanya. Ini terlalu kuat, kata Qin Chen berubah warna. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia menerobos dengan gegabah, kemungkinan besar dia akan mati. Jika lantai 6 benar-benar seperti yang diperkirakan Qin Chen, hanya penguasa surgawi puncak yang dapat menahannya, maka lapisan ke-7 ini, Qin Chen memiliki perasaan bahwa hanya Supreme tertinggi yang dapat menahan roh jahatnya. Namun, Qin Chen masih ingin mencoba. Dia berbeda dari orang lain, dia bisa menyerap kekuatan ciptaan, mungkin dia bisa bertahan di lapisan ke-7 ini. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera melangkah ke pintu masuk lantai 7. Begitu Qin Chen masuk, kekuatan roh jahat yang menakutkan tiba-tiba jatuh. Itu terlalu kuat. Begitu kekuatan roh jahat ini jatuh pada Qin Chen, tulang Qin Chen langsung hancur berkeping-keping, dan dagingnya tidak dapat menyerap kekuatan penciptaan yang begitu mengerikan. Daging dan darah itu runtuh dan meledak secara langsung. Mundur, kata Qin Chen sangat marah, mundur dengan panik, dan segera kembali ke lantai 6. Namun meski begitu, tulangnya masih terkoyak, seluruh tubuhnya berlumuran darah, separuh tubuhnya meledak, dan tunggul tulangnya sangat menyedihkan. Qin Chen,
Apakah kamu baik-baik saja? Hong Huang Zulong buru-buru muncul dan berkata dengan cemas. Saya baik-baik saja, kata Qin Chen menggelengkan kepalanya. Ada seruan di dalam hatinya. Jika dia tidak siap, jika dia tidak mengalami baptisan kekuatan ciptaan dalam tubuh fisiknya, jika dia akan digantikan oleh orang lain, bahkan puncak Tianzun, pasti akan jatuh seketika, tanpa tulang yang tersisa. Sepertinya lantai 7 tidak bisa dijangkau, kata Qin Chen menghela nafas. Dia mengira dia memiliki kesempatan untuk memasuki lantai 7, tetapi sekarang tampaknya dia masih sedikit lebih buruk. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Chen mulai menyembuhkan lukanya, dan hanya beberapa hari kemudian lukanya benar-benar sembuh. Waktunya untuk pergi keluar, kata Qin Chen melirik ke bagian lantai ke-7, dan karena dia tidak bisa pergi, dia hanya bisa kembali. Tidak tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Apapun yang terjadi, inilah saatnya untuk keluar dan menghadapinya. Dengan kedipan, Qin Chen terbang ke bawah dalam sekejap, dan terbang menuju pintu keluar Menara Guyu. Pada saat ini, di luar Menara Guyu, Zheng Tianzun, Zuo Tong Tianzun, Wu Qi Tianzun, 3 wakil ketua aula sedang duduk di sini. Lebih dari 3 bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhir, dan sekarang di Pagoda Guyu, hampir semua penatua dan diaken telah pergi, dan hanya ada sedikit orang kuat yang tidak pernah pergi. Dan setiap penatua dan diaken yang pergi dari Menara Guyu akan diselidiki dan diinterogasi, dan mereka tidak diizinkan meninggalkan dunia rahasia markas besar Tiangong sesuka hati. Ranah rahasia dari seluruh markas besar Tiangong telah lama dijaga ketat. Karena Tuan Tianzun Shen Gong belum kembali, maka wakil kepala aula memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayah rahasia markas sebelum Tuan Tianzun kembali, dan tidak akan diizinkan untuk menemukan situasi sebelumnya lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, praktisi lain di alam rahasia markas besar Tiangong juga dikejutkan secara diam-diam satu persatu, dan mereka dengan ketat mengikuti perintah dari banyak wakil kepala aula. Di gerbang Menara Guyu, kali ini, 3 wakil kepala aula sedang duduk di sini. Ketiga Zheng Tianzun, dengan ekspresi sangat serius, bersila di depan pintu Menara Guyu. Sebagai wakil Hallmaster, mereka mengatur segala macam hal setiap hari, memiliki banyak urusan, dan perlu berkonsentrasi pada kultivasi yang keras. Mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan menjaga gerbang Menara Yu kuno ini. Apakah kamu sudah merasakannya? Pagoda Yu kuno sepertinya memiliki getaran lain sebelumnya. Tiba-tiba, Zheng Tianzun membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Wu Qi Tianzun menoleh, wajahnya serius, kamu juga merasakannya. Itu harus menjadi kerusuhan jahat di dalam. Kerusuhan jahat Guyuta ini hanya terjadi sekali dalam 10.000 tahun, dan masing-masing hanya berlangsung 3 atau 2 tahun. Ini adalah pesta bagi banyak orang kuat dalam Tianzuo. Saya tidak bisa memikirkan saat ini, kata para Tianzun ini menggelengkan kepalanya. Kerusuhan Guyuta, sekali dalam 10.000 tahun, sangat berharga, tapi kali ini, saya tidak bisa memperbaiki alat di dalamnya. Hanya ketika kebenaran terungkap, atau kembalinya Shen Gong Tianzun, mungkin baru setelah itu dapat dihidupkan kembali. Saya tidak tahu siapa mata-mata ras iblis, Dao Jue Tianzun atau Qin Chen, tidak peduli siapa itu, mengapa dia tinggal di Pagoda Yu kuno ini begitu lama. Mata Jie Qi Tianzun dingin dan tegas, mungkinkah kamu pikir kamu akan bisa bertahan hidup dengan bersembunyi di sana sepanjang waktu? Itu hanya bertahan, selama Tuan Tianzun kembali, kematian tidak bisa dihindari. Saat mereka sedang berkomunikasi,